Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Setia Alamsyah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Posma Sariguna Hutasoid. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Perbedaan dasar antara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak dari bagaimana sistem itu mengatur seluruh faktor produksinya. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan juga mengolah seluruh bentuk aktivitas perekonomian dalam suatu negara, sehingga mampu untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Sejarah sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1957. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957, yang artinya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1945, saat itu, perubahan kabinet yang sering sekali terjadi pada saat itu berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Untuk menanggulanginya, diterapkan kebijakan menggunting uang kertas 5 perak menjadi 2 bagian. Bagian pertama yang bernilai 2,5 digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, dan bagian 2,5 yang lainnya digunakan untuk membeli obligasi pinjaman nasional. Kebijakan ini diambil oleh Menteri Keuangan yang saat itu tengah menjabat, yaitu Bapak Syarifudin Prawiranegara. Selain kebijakan menggunting uang kertas, pada saat itu juga terjadi gerakan banteng untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Kebijakan ini dinyatakan oleh Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi pada masa Kabinet Nasir. Gerakan ini dilakukan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan memberikan suatu bantuan berupa kredit dan bimbingan yang konkret. Yang kedua, ada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme. Di masa seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno di tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing, sehingga dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas di tahun yang sama yang dipimpin oleh Muhammad Yamin untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional. Pada kala itu terjadi penurunan nilai uang, seperti uang kertas yang nilainya 500 rupiah menurun menjadi 50 rupiah, dan uang kertas 1000 rupiah menjadi 100 rupiah saja. Namun
Usaha ini belum mampu mengatasi penurunan ekonomi di bidang finansial. Semakin tidak stabilnya politik di dalam negeri akibat sering terjadi kabinet sehingga menyebabkan program-program kesejahteraan rakyat tidak berjalan dengan baik. Presiden Soekarno mengusulkan untuk mengganti UUDS 950 dengan UUD 945 yang ditanggapi oleh konstituante dengan pengambilan suara. Kemudian Presiden menanggapi hasil voting konstituante dengan mengeluarkan dekrit 1959 yang berisi: pertama, tidak berlakunya kembali UUDS 1950. Kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, dibubarkannya konstituante. Keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Yang ketiga, masa demokrasi ekonomi dari tahun 1967 sampai 1999. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998 atau pada masa pemerintah Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat berperan penuh sebagai pelaku produksi, distribusi, dan sekaligus konsumennya. Usaha pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari masalah ekonomi modern seperti kesulitan dalam menentukan harga barang atau jasa yang akan diproduksi. Kebijakan Bapak Soeharto dalam bidang ekonomi ini meliputi berbagai bidang. Yang pertama, bergabungnya kembali Indonesia dengan IMF atau International Monetary Fund, sehingga ada bantuan utang keuangan dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, menghapus kebijakan hiperinflasi dengan melarang adanya pendanaan domestik untuk mencetak uang. Yang ketiga, melakukan pembebasan bea cukai impor dan mengatasi devaluasi rupiah sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor ke tingkat internasional. Yang keempat, masa demokrasi Pancasila dari tahun 1998 hingga saat ini. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah untuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1992 pasal 3 yang di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota serta turut serta dalam membangun tatanan perekonomian negara agar mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.
Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi di mana pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi, yang artinya di mana setiap individu diakui keberadaannya dan mereka bebas bersaing. Di lain pihak, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya bertugas melindungi dan menjaga dan memberi fasilitas agar setiap individu dapat menjalankan hal dan kebebasannya dengan sebaik-baiknya. Sistem ekonomi liberal. Kelebihan dari sistem ekonomi liberal yang pertama, setiap orang bebas menentukan perekonomian sendiri. Yang kedua, setiap orang bebas memiliki alat produksi sendiri. Yang ketiga, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan. Yang keempat, produksi didasarkan kehendak masyarakat. Kelemahan dari sistem ekonomi liberal. Nah, yang pertama dari kelemahan sistem ekonomi liberal ini adanya menimbulkan penindasan terhadap manusia lain. Kedua, pengusaha yang bermodal kecil akan semakin tersisih. Ketiga, menimbulkan monopoli sehingga merugikan masyarakat. Keempat, dapat menciptakan kesenjangan yang terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Yang kelima, rentan terhadap krisis ekonomi. Apakah ekonomi Indonesia semakin liberal? Sejak reformasi bangsa dan negara ini selalu dirundung dengan persoalan-persoalan yang sangat mencekam. Hilangnya kesetiakawanan sosial antar warga bangsa. Hilangnya rasa persaudaraan antar warga bangsa. Hilangnya rasa kebersamaan senasib dan sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan hampir punahnya gotong royong sebagai karakter bangsa Indonesia. Demokrasi kalkulator cenderung dengan berdasarkan pada demokrasi liberal. Tanpa sungkan dan tanpa risih, partai-partai didirikan tidak lain bak perusahaan keluarga yang penuh dengan oligarki kekuasaan yang berujung pada dinasti kekuasaan. Koruptor tidak lagi menjadi sebuah ketabuhan atau aib, bahkan orang menjadi tersangka korupsi masih dilantik jadi kepala daerah, bahkan juga ada yang dilantik menjadi anggota DPR. Yang lebih mirisnya lagi, pecandu narkoba bisa memenangkan pilkada. Sudah sejak lama ekonomi Indonesia ke arah liberal, punya dasar kuat menilai itu. Indikatornya adalah lahirnya sejumlah undang-undang dan kebijakan berorientasi pasar. Sebut saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-Undang tentang penanaman modal dalam negeri tahun 1968. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang infrastruktur Sumit 1 dan 2 serta
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kondisi ini liberal membawa ketimpangan yang luar biasa. Akhirnya hanya tertinggal beberapa gelintir produsen saja dengan kapital sangat besar. Mereka tidak hanya mampu menghalau para pesaing dari pasar, tetapi juga mempekerjakan buruh dengan gaji dan persyaratan sewenang-wenangnya. Indonesia disinyalir memiliki cadangan gas yang luar biasa untuk sumber daya alam selain minyak dan gas, seperti emas yang ada di Papua, batu bara yang ada di Kalimantan, nikel di Sulawesi, dan lain sebagainya. Kesemuanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan kapitalis. Kemudian, di sekitar kita juga marak dibangun minimarket yang sudah memiliki nama besar secara nasional. Keberadaan minimarket ini konon bisa merusak perekonomian tradisional yang dijalankan oleh rakyat kecil atau kalangan menengah ke bawah. Indonesia tidak bisa menganut sistem ekonomi liberal yang sifatnya kapitalis. Pasalnya, kebijakan ekonomi liberal hanya melahirkan kesenjangan sosial di lingkup masyarakat yang semakin melebar. Kebijakan ekonomi yang liberal hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kaya yang memiliki kuasa dan banyak uang. Artinya, manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, namun tidak untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi, kesimpulannya yang saya sudah jelaskan tadi, penjelasan mengenai sistem ekonomi yang ada di Indonesia yang telah dijelaskan tadi, maka dapat kita ketahui bahwa ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang saat ini masih diterapkan dan digunakan di Indonesia. Karena sistem ekonomi Pancasila mampu membantu kesejahteraan rakyat, khususnya kesejahteraan para pelaku UKM yang menyerap sebagian besar tenaga dari manusia. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.